Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Di memang eh, jadwalnya luring, tapi karena sejak kemarin malam tidak bisa keluar ya, ini aja mantenan di sebelah itu, jadi nggak bisa ke kampus sejak kemarin sore. Tapi perkuliahan tetap jalan. Nanti yang bertugas mereview artikel segera dituntaskan. Untuk tugas UTS kemarin memang ada yang cetak ya. Jadi nanti pas saya di kampus saja nanti bisa diserahkan. Tapi yang di online yang dikirim email baik foto ataupun bukti fisik dari yang sudah ada sudah kami input di UTS seperti itu. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita berkah semuanya. Alhamdulillah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Baik, hari ini sesuai tema itu kita sudah language belum apa sudah ya? Jadi setelah UTS itu ada kita itu sudah sebenarnya sudah sampai pengembangan kemampuan berbahasa PAUD ya, khususnya di reading aloud dan mendongeng. Tapi ada materi yang tertinggal atau terlampaui karena liburan puasa, Lebaran panjang dan Mei ini juga banyak liburnya. Nanti saya lengkapi yang kekurangan di tema ke ini ya. Fonologi tidak sudah, kesadaran fonologi sudah ya kemarin ya. Sintaksis. Yang belum berarti kosakata, tata bahasa, kesadaran metalinguistik, sistem aturan berbahasa dalam Al-Quran dan hadis. Sama konsep dan pendekatan literasi anak berbasis world language itu yang belum ya. Tapi tidak apa-apa, nanti saya lengkapi karena itu sebelum dan setelah UTS ya, atau pasca Lebaran itu belum ini memang. Nah, hari ini kita membahas tentang pengembangan kemampuan berbahasa PAUD ya, utamanya kegiatannya apa saja sih yang bisa dilakukan gitu ya. Data Mbak. Nah, di siang hari ini kita sedikit menyampaikan berkaitan dengan kegiatan apa saja yang bisa menjadi contoh ya atau best practice dari yang sudah ada dalam penelitian-penelitian atau yang sudah dilakukan dalam meningkatkan utamanya kemampuan berbahasa di PAUD. Nah, ini juga bisa untuk tema skripsi atau non skripsi yang teman-teman siapkan gitu ya. Nah, secara umum kita membahas empat saja karena kita fokus di RPS itu hanya reading aloud dan mendongeng. Sebenarnya banyak ya macam-macam kegiatan perkembangan bahasa itu ya. Nah, konsepnya secara teori itu, jadi intinya pengembangan kemampuan berbahasa anak usia dini itu ini sebuah proses ya, tahapan yang mendukung anak-anak dalam memperoleh, memahami, menggunakan bahasa secara efektif. Nah, tentunya ini mengacu dengan keterampilan berbahasa yang empat itu catur tunggal. Jadi kan yang dikembangkan kan kalau kemampuan berbahasa ada berapa? Kan ada empat kalau sesuai teori catur tunggal. Tetapi di kurikulum Merdeka, kalau di SD saya nggak tahu di PAUD ya, itu ada ketambahan menyimak dan ini eh, memirsa dan mempresentasikan. Itu kalau mengacu di kurikulum Merdeka. Tapi kayaknya itu yang di jenjang SD ya, karena di jenjang SD itu mulai SD 1, 2, 3 itu 1, 2 itu namanya fase A ya. Jadi nanti 4, 3, 4 itu fase B, 5, 6 itu fase C. Jadi perkembangan bahasa atau keterampilan berbahasa di SD itu nanti fase-fase di kurikulum Merdeka itu. Nah, mungkin di PAUD karena saya tidak concern di situ, itu secara umum ya empat ini
empat keterampilan ini yang pokok ya. Adapun memirsa dan mempresentasikan itu kan tambahan di era digital. Misalnya TV itu kan enggak dibaca, enggak didengarkan, tapi memirsa. Maka pemirsa gitu kan. Nah, yang dasar itu mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Atau gimana di PAUD atau TK bagaimana realitas di lapangan? Ada yang bisa menceritakan enggak? Monggo, sharing aja. Kalau biasanya itu anak-anak mendengarkan Pak, yuk memahami kayak gitu. Nah, kalau memahami itu kan proses reseptifnya ya. Tapi kalau konteks keterampilan berbahasa ya empat ini sebenarnya. Jadi mungkin karena di konsep kurikulum Merdeka itu memang yang fase-fase itu baru dimulai kelas satu 2. Jadi teman-teman di dalam konteks ini tentu tidak hanya tadi contoh satu tadi, tapi harus empat ini yang lengkap gitu ya. Dalam keterampilan mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi mendengar dengan mendengarkan itu beda. Ya, kalau mendengarkan itu sudah ada usaha serius menyimak. Tapi kalau mendengar itu kayak tetangga marah-marah kan, apa kayak ya, apa nih ya? Sing diomongnya apa ya? Itu mendengar. Hanya kalau bahasa Jawane itu apa ya? Bungen tua ya. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa gitu ya. Itu contoh kecil beda mendengar dengan mendengarkan. Nah, ini harus dipahami ada empat yang wajib dilakukan dalam pengembangan kemampuan berbahasa AUD ya. Jadi jangan hanya menyimak tok, tapi juga ada berbicara, membaca, dan menulis. Tujuannya apa sih? Ya jelas ya, membantu anak-anak membangun fondasi kuat dalam bahasa. Bahasa ini berarti empat itu wajib ya. Ini empat yang satu, satu yang empat. Intinya itu. Yang merupakan keterampilan kunci untuk belajar, berinteraksi dengan orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Karena tidak mungkin anak-anak mendapatkan informasi kalau tidak bisa membaca. Coba bayangkan. Ya, era digital pun sama. Kalau nggak bisa membaca terus piye? Mereka mendapat info, pengetahuan, ilmu itu dari mana? Ya dari membaca, dari mendengarkan kayak gini ya, diskusi. Tapi kan empatnya ini melibatkan empat indera ya, atau empat aspek gitu loh ya. Nah, makanya ini perlu dipahami secara serius kira-kira. Nah, tentu pengembangan kemampuan berbahasa di PAUD melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk paling tidak merangsang ya atau menstimulasi, apalagi merancang, menstimulasi, menguatkan perkembangan bahasa mereka sesuai tahapannya masing-masing. Kalau usia-usia yang kemarin sudah kita ini ya. Nah, ini bisa bercerita, menyanyi, dan seterusnya lah. Banyak sekali ini kegiatan sesuai pengalaman masing-masing atau strategi-strategi kreatif yang sudah dilakukan di lembaganya masing-masing. Oke, ini konsep tujuan dan cakupannya. Sekarang macam-macam. Nah, ini kita mengutip dari beberapa artikel dan saya baca-baca di ini ya jurnal artikel jurnal itu yang paling populer buahnya itu memang bercerita atau mendongeng ya. Jadi membacakan cerita atau dongeng kepada anak ini kesempatan untuk melatih mereka. Jadi jangan guru saja, tapi mereka sendiri yang bercerita dan mendongeng. Kan otomatis anak-anak yang lain meningkatkan keterampilan mendengarkan dan atau menyimak yang sebagai mewakili presentasi mereka otomatis meningkatkan keterampilan bercerita dan mendongengnya atau keterampilan berbicaranya. Kan itu kira-kira. Ya, otomatis mereka menemukan teks-teks atau tidak perlu pakai teks kalau belum bisa membaca, ya, karena PAUD kan nggak wajib kan. Tetapi mereka disuruh cerita atau guru yang menanyai, ayo kemarin yang ikut Lebaran di rumah kakek, nenek, atau Pak D, Bude siapa? Ayo. Nah, nanti mereka disuruh cerita, ayo kemarin menemukan makanan apa saja saat Lebaran, misalnya, saat Idul Fitri, misalnya. Nah, itu merangsang mereka mendongeng apa yang dilakukan saja. Jangan jauh-jauh ya. Kalau guru bisa mendongengkan kisah Timun Mas, macam-macam gitu ya. Tetapi legenda Sindoro Subing misalnya atau Baru Kelinding ya di Ambarawa itu misalnya yang lokal-lokal aja jangan yang jauh-jauh
Nah, ini bisa meningkatkan. Tapi bagi mereka kalau bisa ya disuruh cerita pengalaman pribadi aja malah lebih seneng mereka sebenarnya. Dan melatih ini toh apa ya keberanian. Kadang mereka kan ada yang mogok, ada yang nggak mau misalnya itu bisa dilatih sejak dini melalui kegiatan pengembangan bahasa. Jadi tidak hanya pengembangan bahasa saja kan sebenarnya, tetapi mental ya, fisik, keterampilan mempresentasikan ini juga kepercayaan diri ya. Ini juga bisa dibangun lewat situ. Apalagi bernyanyi dan mendengarkan lagu. Nah, ini kalau ini sudah mafhum dan sering sekali dilakukan tuh kalau ini. Eh, Nyanyi lagu wajib, lagu daerah, bahkan lagu-lagu lain ini mungkin bisa dipetakan aja. Saya mengkritik beberapa tulisan itu memang sekarang ini sudah tidak ada pemetaan mana lagu anak-anak, lagu tradisional, lagu kebangsaan, lagu nasionalisme, patriotisme dengan lagu-lagu orang dewasa. Ya, jadi saya juga heran ini perkembangan teknologi luar biasa ya. Anak-anak kelas eh, belum sekolah pun, PAUD pun sudah kenal lagu apa namanya jadi romantis misalnya itu kan apa ya saya ini kan pemetaannya gimana ya ini yang salah siapa ini ya kalau jenengan di PAUD ya tugas panjenengan meluruskan itu ya jadi jangan berikan porsi lagu-lagu yang dewasa atau yang lagu-lagu percintaan itu dengan anak-anak saat apa ya mengeplay di rumah pun jangan itu didengarkan pada anak tapi lagu-lagu daerah aja lagu-lagu nasionalisme patriotisme justru itu lebih kebutuhan mereka kan sejak dini harus ditanamkan ya jangan lagunya siapa yang sedang viral lagu-lagu dangdut ya lagu-lagu cinta gitu loh meskipun nanti di luar forum mereka mendengarkan itu tapi di rumah di dalam konteks sekolah PAUD TK KB dan seterusnya itu harus diluruskan untuk lagu-lagu yang sesuai kebutuhan mereka film pun sama ya ketika Anda mengajak anak-anak nonton film ya sesuai usia mereka jangan film-film percintaan adegan seksual ya pornografi bahkan apa namanya film horor ini kan berbahaya bagi mereka. Maka ada simbolnya dewasa, anak-anak, SU semua umur, lah itu bisa di ini. Dan permainan kata-kata ini beragam kegiatan ya, bisa apa sinonim, antonim, ataupun pengertian-pengertian sederhana kata benda, kata sifat, apalagi macam-macam lah ya. Atau kata-kata benda di dalam dapur, sendok, piring misalnya, atau ruang makan lah ya. Atau di dalam kamar tidur misalnya, selimut, apalagi. Di dalam kamar tidur ada apa aja? Selimut, bantal, guling, apa, popok. Ya, popok aja sebut pampers misalnya. Nah itu nanti bisa dipotong-potong, diberikan kepada mereka ya. Kemudian membaca buku bersama-sama, nah ini juga bisa menjadi salah satu bentuk dalam pengembangan kegiatan pengembangan bahasa anak usia dini. Pengamatan dan juga dideskripsikan. Jadi mereka mengamati objek atau gambar. Coba amati peta Kecamatan Kaloran, ada berapa desa di situ, nanti dijelaskan. Nah, terus dijelaskan kata-katanya apa. Nah, ini juga meningkatkan keterampilan pengamatan kosakata maupun verbalnya ya dalam apa mempresentasikan itu. Bermain peran juga sama ya. Ini juga bisa apa namanya misalnya percakapan, suruh deklamasi atau suruh bermain peran drama ya. Ini kamu jadi anak, kamu jadi ibu, ayo kegiatan di rumah di pagi hari anak, ibu, bapak itu ngapain? Misalnya ibu mencuci di dapur atau ibu bekerja. Jadi tidak harus yang perempuan itu menjadi di dapur terus gitu loh ya. Tapi bisa diubah. Karena sejak dulu kan contoh-contoh itu juga sering ini ya. Ayah pergi ke kantor, ibu memasak di rumah misalnya. Atau ayah pergi ke sawah, ibu mencuci piring. Nah ini seolah-olah mencuci piring itu hanya tugas perempuan gitu loh. Jadi mencari nafkah seolah-olah hanya tugas. Jadi ini kesadaran gender harus dimulai ya. Banyak sekali praktik-praktik yang perlu Anda apa ya cara berpikirnya harus diluruskan gitu kira-kira. Kemudian juga kegiatan menulis ini bisa beragam ya. Menulis nama sendiri, anggota keluarga,
benda-benda di dalam kolam, misalnya kolam ikan itu nama-nama ikan, nama-nama presiden, nama-nama ibu guru, bapak guru di sekolahnya masing-masing, apalagi nama benda di ruang kelas, wah macam-macam banyak sekali ya, beragam. Nah, sekarang kita fokus di reading aloud ya. Reading aloud itu artinya praktik membaca teks ya secara lisan dengan keras untuk didengarkan orang lain. Ya, kenapa harus aloud ya? Ya karena kalau anak-anak keras itu tidak berarti marah-marah, tetapi justru melatih vokal mereka. Juga yang lain biar terangsang untuk berbicara yang nyaring ya, bukan keras. Keras itu bukan marah-marah itu enggak, tetapi di sini melatih mereka. Nah, ini dengan tujuan untuk menghibur, mendidik atau mengajar, paling tidak memberikan informasi ya, mempromosikan pemahaman teks tertentu. Misalnya teks kata-kata yang eh, hewan-hewan laut, misalnya ikan, apalagi buaya. Buaya itu di laut apa di sungai atau di rawa? Nah, itu kan bisa di ini ya, bisa di ini. Kegiatan ini sering dilakukan dalam berbagai konteks termasuk dalam keluarga. Ya, kalau di rumah biasakan juga ayo dibaca keras biar adiknya dengar misalnya. Di kelas, di perpustakaan atau di acara-acara publik. Jadi membaca puisi itu juga bisa, membaca cerpen. Jadi yang dibaca mainstreamnya kan puisi, tapi cerpen pendek yang satu halaman tuh bisa. Paling kan nggak ada 10 menitan itu selesai satu orang gitu loh. Jadi bisa kita mulai. Ini bisa untuk tugas akhir skripsi ini. Ya, jadi inspirasinya di situ. Nah, praktiknya bagaimana sih reading aloud ini? Pertama, panjenengan bisa memilih bacaan yang jelas. Ya, bisa ini ya, puisi, artikel, cerita pendek ini kan tadi yang saya sampaikan. Ada mungkin Pancasila atau mungkin ya penggalan ayat perintah tentang puasa misalnya. Kalau nggak bisa Arabnya atau nggak pelajaran BTG atau Al-Quran kan bisa terjemahannya misalnya ya. Kemudian dipahami materinya, jadi pembaca anaknya itu dipahamkan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk memastikan bahwa teks itu dibaca dengan lancar dan dipahami dengan tepat. Kemudian direncanakan, dipersiapkan. Nah, ini anak-anak nanti dipraktikkan. Jadi guru bisa jadi role model dulu. Gini caranya, ya, ekspresi wajah, suara, gerakan tubuh. Misalnya membaca itu kan butuh keterampilan tertentu loh ya. Tidak bisa hanya ini Ibu Budi Sukawati misalnya. Itu kan ya zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah berkembang gitu ya. Pengenalan teks ya, ini siapa pengarangnya, penulisnya, judulnya, sampulnya kalau buku ya misalnya. Kemudian pembacaan, nah ini secara lisan dengan suara keras, ekspresif ya, menjiwai intonasinya juga. Jangan yang tadi ini Ibu Budi Sukawati, Ibu Wati Sukabudi misalnya. Ini ya jangan seperti itulah ya. Kemudian interaksi dan diskusi. Nah ini kira-kira tadi apa yang dilakukan Budi kepada Wati? Oh, Ibu dan Budi suka Wati karena suka membantu, misalnya gitu ya. Nanti cie-cie, wah repot anak-anak ya. Kemudian refleksi dan evaluasi. Nah, setelah itu kira-kira apa saja yang didapat. Nah, mereka tadi menemukan kata hubung apa saja, misalnya. Kata-kata yang benda-benda di rumah apa saja. Jadi banyak sekali lah ide yang bisa dikembangkan. Oke, itu praktiknya. Sekarang mendongeng. Nah, ini saya heran ya di Semarang, Temanggung, Pati, Kudus, Blora, dan seterusnya. Itu kekurangan guru yang bisa mendongeng, yang bisa menarik gitu ya. Dan sering event-event di SD PAUD tuh waktu PHBI ya peringatan Hari Besar Islam itu menghadirkan pendongeng, Bu Yao latihan dhewe ngono. Wes nekake wong liya bayar larang gitu. Nah, penting gurunya sendiri. Ini kan keterampilan yang luar biasa ya pakai ini ya. Anda tahu boneka yang terkenal itu yang mendongeng siapa? Nggak tahu. Lupa. Nah, ini kenapa jadi legend ya? Karena zaman dulu pun masih jarang, sekarang pun jarang. Ya. Jadi banyak sekali kegiatan yang itu bisa menjadi dalam tanda kutip ya, bisa menjadi profesi tambahan selain guru. Nanti hadirilah eh, peringatan Maulid Nabi
dengan dongeng misalnya pesan moral dari Allah misalnya oleh misalnya siapa? Kak Sumariah misalnya. Jadi nanti akan dihadiri pendongeng nasional Kak Sumariah misalnya atau Kak siapa Nur Kasanah misalnya. Jadi Bu ya dari Temanggung ada atau dari Magelang ada gitu loh ya. Oh, jarang sekali soalnya. Rata-rata orangnya ya itu saja di Semarang pun sama. Jadi mungkin perlu komunitas pendongeng ini ya. Kita nanti buat ya. Di cara penguasaannya kan harus di luar kepala toh itu tidak bisa nyontek toh. Jadi bisa ngarang dongengnya. Nggak harus, namanya dongeng kan fiksi kan. Nggak realitas kan. Nah kenapa kok, wah nanti bingung Pak. Saya dulu pernah ngasih tugas itu ya. Kok pada bingung ya. Padahal bisa pakai alat bantuan ya. Kayak wayang. Jadi tidak aja boneka. Tapi bisa yang lain gitu loh ya. Jadi ini kegiatan menceritakan secara lisan kepada anak-anak yang biasanya kelompok kecil atau secara individu. Jadi sebelum menyuruh anak-anak mendongeng, guru-guru harus bisa dulu. Kenapa? Ya otomatis bisa memberi contoh jadi role model. Kalau cara mendongengnya ya tadi, ini Ibu Budi apa bedanya dengan membaca gitu ya. Jadi mendongeng ini bisa ditambah dengan aksesori lain. Bisa gambar, boneka, atau wayang ya, miniatur, media multimedia misalnya. Ya, tujuannya biar real gitu loh. Atau yang mendongeng dengan gambar gambar tangan itu juga cepet ya. Misalnya Kak Kembo Antaka itu ya, saya sering apa dulu pernah ngikuti itu. Kembo Antaka itu dari UNES ya. Jadi itu dia terkenal karena bisa mendongeng plus menggambar ya. Jadi ketika mendongeng, dia mengenalkan ini ada laut yang dalam. Jadi nanti gambarnya laut misalnya. Jadi ini contoh-contoh yang perlu kita ini ya, perlu kita kembangkan dan perlu kita ini apa namanya bisa menjadi profesi. Bu ya jangan laki-laki, pendongeng perempuan kan tidak masalah, Pak. Ya. Jadi nanti kita coba cari contoh mendongeng ya eh, yang menarik itu ya. Biar kita cari contoh ini ya, contoh satu contoh dari Kak Gempo Antaka ini ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ada enggak? Ini yang berikutnya langkah mendongeng ya atau elemen mendongeng ya. Jadi pilihlah cerita yang menarik, bahasa, suara ekspresi, interaksi, pesan moral, stimulasi imajinasi, dan ada unsur pembelajaran bahasanya. Jadi nanti kalau bisa misalnya tugas UASnya itu mendongeng itu malah lebih menarik nanti ya. Jadi melatih untuk dipraktikkan kan gitu ya. Nah ini strategi pengembangan bahasa bisa melalui pembiasaan mendengarkan dan berbicara, mendongeng dan membacakan cerita tadi ya. Stimulasi sensorik jadi kan ada APE loh di PAUD itu. Nah ini bisa berupa mainan binatang, gambar-gambar tumbuhan, hewan-hewan di sekitar ya, gunung-gunung ya, Sindoro Sumbing misalnya. Ini bisa berupa gambar, mainan atau peraga yang memang mengasosiasikan kata-kata, kalimat ya, dan pengalaman sensorik mereka. Dan bermain peran, aktivitas menulis awal, lingkungan yang kayak bahasa, ini terganggu enggak? Karena suara samping ini sangat keras sekali. Dukungan individual, pendekatan multibahasa, dan kolaborasi dengan orang tua. Jangan lupa, karena orang tua mau nggak mau menjadi guru bahasa pertama bagi anak-anaknya, kan gitu ya. Intinya ini, setiap anak memiliki kecepatan dengan gaya belajar yang berbeda, jadi penting untuk memilih strategi.
yang sesuai kebutuhan dan minat mereka ya. Mendukung pengembangan bahasa adalah kunci kesuksesan dalam menyiapkan masa depan mereka. Jadi itu kira-kira tambahan materi dari saya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Ini coba kita tampilkan contoh Kak Kempo ya. Jadi suaranya itu menarik, bisa meniru beragam ini. Jago bersahut-sahutan. Dengar nggak suaranya? Ya, dia ayam Dengar, Pak. jago membangunkan air di atas rumahnya atau Ini kan menarik ya. Jadi langsung visualnya jalan gitu. ayam jago gembira sekali karena dia mempunyai kandang yang baru. Wah, aku hari ini senang sekali bisa memperbaiki kandangku, kata ayam jago sambil tertawa. Tidak ada suaranya, Pak. Ada. Yang lain denger nggak? Tidak, Pak. Iya. Ya kalau tidak bisa, yang penting sudah melihat inilah ya contoh dalam nanti bisa dilihat sendiri sebenarnya. Tapi prinsipnya tadi membutuhkan eh, banyak apa namanya Senang banyak sekali bisa memperbaiki kalau ini kandangku, dengar kata ayam jago sambil tertawa. Tak berselang lama, dia mulai merasakan saja yang depan ya. bumi atau kandangnya. Nah, hari itu ayam jago gembira sekali karena dia mempunyai kandang yang baru. Wah, aku hari ini senang sekali bisa memperbaiki kandangku, kata ayam jago sambil tertawa. Tak berselang lama, dia merasakan bumi bergetar. Dum, dum. Oh, apa? Apa ini? Gempa bumi kah? Dum, dum. Ternyata bukan gempa bumi, anak-anak. Karena disusul suara seperti ini. Ya, itu adalah suara seekor gajah yang bertubuh besar. Langkah kakinya mengguncangkan bumi. Nah, gajah yang bertubuh besar itu punya wajah yang menyeramkan karena seperti orang marah. Itu ada ayam yang sedang berkokok mengganggu tidurku. Enak saja berkokok di tempat sini. Ayo pergi, kata gajah mengusir ayam. Ayam tidak mau pergi. Tapi apa yang dilakukan gajah? Dia melompat tinggi sekali. Hingga merubuhkan rumah ayam itu. Ayam sedih. Rumahku roboh dijajah gajah. Gajah, kamu jahat. Sudah, kamu pergi saja. Ini adalah tempatku bermain. Jangan bikin rumah di sini. Pergi, kata gajah dengan nada marah. Nah, tak jauh dari situ ada binatang lain, adik-adik. Warnanya putih, bulunya lembut,
meloncat-loncat dengan kegirangan. Tui, 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 tui. Tahu binatang apa? Ah, betul. Binatangnya seperti ini. Nah, ya. Dia seekor kelinci. Iya, kelinci. Tentunya telinganya panjang. Nah, Wah, lihat, aku sudah menggali lubang baru. Ih, ini untuk tempatku masuk dan berteduh dari hujan. Wah, aku senang sekali sudah bisa membuat lubang untuk rumahku sendiri. sekali lagi ada gempa bumi dan suara berdebum. Boom, boom, Apa ini? Apa ini? boom. Ini ada kelinci membangun lubang seenaknya di tanahku. Pergi! Gajah itu meloncat-loncat sekencang-kencangnya di tanah itu hingga lubang itu pun rubuh. Kelinci sedih. Gajah, kamu merusakkan lubang tempat tinggalku. Beraninya sama aku. Coba kamu lawan itu si semut. Oh, semut. Semut itu kan binatang lebih kecil dari kamu. Tentunya aku berani. Mana? Itu rumahnya semut di sebelah sana. Kalau kamu berani, coba hancurkan rumahnya. Gajah tidak kuat ditantang oleh kelinci. Dia segera mendatangi rumah semut yang berupa gundukan tanah yang sangat besar. Nah, ini kira-kira bentuknya ya. Seperti gunung. Di dalamnya ada semut. La 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 la, kami mencari makan. Oh, sebentar lagi kami akan bersama-sama dengan teman-teman mencari makan yang banyak. Boom, boom, boom. Oh, siapa ini? Hei semut, enak saja kamu membangun sarangmu di sini. Pergi. Tanpa memberi kesempatan lagi, gajah itu segera menginjak-injak rumah semut. Dan ternyata semut yang kelihatannya hanya satu itu tidak sendirian, adik-adik. Semut itu di dalam sarangnya punya teman yang sangat banyak. Mereka keluar bersama-sama. Apa yang terjadi berikutnya? Gajah yang badannya besar itu dikerubutin oleh jutaan semut sehingga dia berguling-guling kesakitan karena digigit semut yang banyak. Aduh, ampun, ampun, panas, sakit, gatal. Weh, semut, menyerah. Aku menyerah. Nah, gajah badannya bentol-bentol, ya. Nah, bengkak-bengkak karena dikerubutin oleh semut yang sangat banyak. Akhirnya Raja Semut berkata kepada gajah, Hei, gajah, bagaimana? Enak nggak kalau diganggu? aku ampun ya, ampun, jangan digigit-gigit lagi, sudah gatal ini. Terus? Aku kapok, ternyata aku terlalu sombong, mengandalkan kekuatanku untuk mengganggu binatang-binatang di sini. Akhirnya aku kalah dengan semut. Nah, terus? Aku kapok dan tidak akan mengulangi lagi. Lebih baik kita berteman. Gimana? Hah? Tapi aku sudah dimaafkan? Kita ini kan sesama makhluk hidup. Kalau memang ada salah, ya tidak ada ruginya. Kita memberi maaf. Oh, terima kasih, kata gajah kegirangan. Semenjak itu, gajah, semut, kelinci, dan ayam jago bersahabat dan tidak ada satu di antara mereka yang saling mengganggu. Justru mereka bekerja sama sehingga Ya, itu ya kira-kira tentang gajah, semut, apalagi tadi ayam dan seterusnya.
Nah, kalau bisa seperti itu sebenarnya kan bisa menjadi apa ya? Ya minimal manggung di kecamatannya masing-masing, nanti melebar di Temanggung, Magelang, Kedung sampai nasional gitu ya. Karena sebenarnya kemampuan mendongeng itu bisa dikomersilkan. Ini mendatangkan beliau itu mahal, tidak tidak bisa sembarang sekolah ya bisa ini mendatangkan. Iya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Yang tidak hadir siapa ini? Yang tidak hadir siapa? Aisyah sakit, Risa Fitria Ainaya sakit. Eh, Aisyah Mahyuni nih. Siapa lagi? Risa Fitria Ainaya sakit. Bisa, Reni. Nah, terus, Bu Riza Happy Happy, izin. Riza Happy Tri Aneka sakit. Rahma Aulia Gunawan, oke. Apa tidak hadir berarti? ada 7, Pak. Kira Mbak Ani bareng sama saya, Umi. Oh Mbak iya, Ani berarti bareng. 6. 6. Berarti 6 yang tidak hadir. Nanti saya absen, Pak. ya, nanti kirim di grup coba ya. Kalau nggak ada, saya kira cukup pertemuan kita pada siang menjelang apa pagi menjelang siang hari ini. Untuk minggu depan ini tanggal berapa? Kita nggak pernah libur-libur terus ya. Minggu depan kan libur lagi. Wah, ini materinya nggak akan kerja. Tapi untuk yang review tetap di ini ya diselesaikan. Nanti saya kirim bahan-bahannya agar tetap bisa belajar mandiri. Semoga bisa ketemu beberapa kali sebelum puas ya. Dan tentu bisa menyelesaikan mata-mata kuliah yang saya kira itu tempat-tempat terima kasih atas partisipasi. Mari kita akhiri dengan adalah dan Alhamdulillah. sehat selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ya.